Oke, ini dia Gcam PSG 8.1 dan berikut cuplikannya. Jika sudah kita pasangi config tanpa merubah settingan apapun, langsung saja kita coba. Kalian bisa perhatikan teman-teman sebelum di shoot dan setelah kita shoot ya teman-teman, dan kita lihat hasilnya. Jadi untuk gambar yang dihasilkan di sini bakalan cerah dan full color seperti ini. Dan bila kita zoom pada objek yang bergerak, untuk kedetailan gambar benar-benar cukup jernih ya teman-teman. Oke, itu dia untuk cuplikan Gcam PSG 8.1 menggunakan config terbaru ya teman-teman. Dan file config ini sudah support untuk lensa ultrawide, lensa utama, serta lensa makronya. Dan untuk Gcamnya, jika HDR-nya kalian set di tengah seperti ini, maka bisa kita aktifkan untuk photo motion atau live photo ya teman-teman, seperti iPhone. Oke, berikut ini untuk tutorialnya. Oke, langsung saja ke tutorialnya teman-teman. Di sini kita wajib menginstal dulu aplikasi Gcam-nya. Nanti ikonnya seperti ini ya teman-teman. Dan untuk link downloadnya ada di deskripsi video ini. Dan bila kalian klik linknya, tampilannya seperti ini. Di sini saya menggunakan versi Eng ya teman-teman, yang saya tandai ini. Sedangkan untuk kalian pengguna Samsung, kalian bisa menggunakan versi Scan 3D. Dan untuk kalian pengguna Oppo dan Realme, kalian bisa menggunakan versi AWM. Oke, di sini untuk kalian yang baru pertama kali menginstal Gcam, ada baiknya menginstal dulu aplikasi Kamera 2 Pro yang ini ya teman-teman. Fungsi aplikasi ini untuk mengetahui perangkat kita sudah support Gcam atau belum. Oke, misalnya seperti ini, kita buka aplikasinya. Di sini kalian bisa lihat untuk perangkat yang saya gunakan yang centang level 3. Artinya kita harus menggunakan config berformat EUP. Bila yang centang level full, kita harus menggunakan config berformat JPEG. Dan bila yang centang limited eksternal dan yang lainnya, itu artinya perangkat yang kita gunakan tidak support pada Gcam ya teman-teman. Ini harus centang level 3 atau level full ya teman-teman. Oke, jika sudah kalian cek, di sini langsung saja kita buka aplikasi Gcam PSG 8.1-nya. Jika tampilan seperti ini, langsung kita klik izinkan sampai dan selesai. Nah, ini kan sudah di dalam aplikasi Gcam-nya teman-teman, tapi ini belum kita pasangi config. Untuk tutorial cara pemasangan config-nya cukup mudah ya teman-teman. Di sini kita pergi ke settingan Gcam-nya terlebih dahulu. Oke, di sini ada opsi config yang paling atas teman-teman. Kalian klik saja pada opsi config. Lalu klik lagi bagian save ya teman-teman yang atas. Nah, di sini kalian kosongkan saja, langsung klik save saja. Ini bertujuan untuk menimbulkan folder MGC 8.1 pada file manager. Sekarang kita buka file manager. Apakah sudah timbul untuk foldernya? Oke, untuk file manager di sini saya menggunakan aplikasi ZA Cipher ya teman-teman. Nah, langsung saja kita buka aplikasi ZA Cipher-nya. Di sini kita cari folder download terlebih dahulu. Ini ibaratnya saya sudah mendownloadnya ya teman-teman. Oke, kita cari file config-nya yang sudah kita download tadi. Jadi jika kita baru mendownloadnya, config-nya bakalan berformat zip seperti ini ya teman-teman. Jadi kita wajib mengekstraknya. Nah, cara ekstraknya kalian klik saja pada file config-nya seperti ini, lalu klik ekstrak di sini. Nah, perhatikan ya teman-teman, sampai di sini ini hanya sebagai contoh. Untuk passwordnya saya blur ya teman-teman, karena hanya sebagai contoh. Untuk kalian yang ingin tahu passwordnya ada di video ini, muncul di sudut kiri bawah video ya teman-teman. Dan bila sudah kalian isi passwordnya, lalu klik OK saja. Nah, jadi dia bakalan otomatis mengekstrak ya teman-teman, dan bakalan muncul untuk beberapa versi config-nya seperti format auto, JPG, dan YUP seperti ini. Nah, bila sudah seperti ini, kita kembalikan ke aplikasi Gcam-nya lagi. Lalu kita pergi ke settingan Gcam-nya seperti ini ya teman-teman, ke settingan awal yang tadi. Oke, kita klik settingan Gcam-nya. Lalu di sini kan ada opsi config yang paling atas, kita klik lagi, lalu klik opsi load atau load ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih file config yang sudah kita ekstrak tadi. Di sini saya menggunakan format EUP atau auto ya teman-teman. Oke, jika layarnya menjadi kurung lebar seperti ini artinya file config sudah berhasil kita pasang. Dan di sini tanpa merubah settingan apapun, langsung saja kita coba. Kita tekan pada tombol shutternya. Kalian bisa perhatikan ya teman-teman sebelum di shoot dan setelah kita shoot. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Jadi hasilnya benar-benar bakalan cerah dan full color ya teman-teman. Dan bila kita zoom untuk objek yang bergerak, kalian bisa lihat untuk kejernihannya benar-benar jernih ya teman-teman. Nah, di sini langit-langitnya bakalan jadi kebiruan, sedangkan awannya masih kelihatan putih ya teman-teman.
Oke, sekarang kita akan coba bandingkan dengan aplikasi kamera bawaan pada perangkat saya. Nah, ini dia aplikasi kamera bawaannya ya, teman-teman. Oke, nanti kita bandingkan dengan aplikasi Gcam-nya. Untuk opsinya di sini HDR kita buat aktif saja. Oke, langsung saja kita tekan pada tombol shutternya. Nah, sudah selesai. Untuk hasilnya di sini kita akan coba lihat melalui aplikasi Gcam agar kita dapat dengan mudah membandingkannya ya, teman-teman. Ini kan hasil Gcam tadi. Sedangkan ini untuk hasil dari kamera bawaan ya, teman-teman. Kalian bisa lihat dia tidak berwarna sama sekali dan tidak cerah. Sedangkan untuk hasil Gcam bakalan jadi jernih, cerah dan full color seperti ini. Jadi dia berbanding jauh antara aplikasi kamera bawaan dan aplikasi Gcam ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan lensa ultra wide-nya. Di sini kan ada opsi 1.2 teman-teman seperti ini. Kalian bisa lihat jika previewnya cembung seperti ini yang aktif lensa ultra wide-nya ya, teman-teman. Sedangkan pada 1.9 ini jika dia previewnya ngeblur, ini yang aktif lensa makro fokus jarak dekat ya, teman-teman, makanya ngeblur. Oke, di sini kita akan menggunakan pada 1.2. Oke, langsung saja kita coba bagaimana hasil untuk lensa ultra wide-nya ya, teman-teman. Nah, ini kita akan coba ke sudut yang di sana saja ya, teman-teman. Oke, kita tekan pada tombol shutternya. Nah, kalian bisa perhatikan juga ya, teman-teman, sebelum di shoot dan setelah kita shoot, dan kita lihat hasilnya. Ini dia untuk hasil dari lensa ultra wide-nya, teman-teman. Sedangkan ini untuk hasil dari lensa kamera bawaan tadi, dan ini untuk hasil lensa utama. Oke, berikut ini agar hasil videonya jadi stabil. Nah, ada sedikit settingan ya, teman-teman. Caranya seperti ini, kita pergi ke settingan Gcam-nya. Lalu di sini kalian klik saja nanti opsi modul. Lalu klik lagi back 1.0 atau lensa utamanya. Lalu kalian scroll saja ke bawah. Cari saja opsi video stream config seperti ini. Nah, di sini kan untuk 30 fps custom session ID saya menggunakan 61444. Jika kalian menggunakan 61444 tapi tidak stabil, kalian bisa ubah ke opsi yang lainnya. Dan di bawah sini untuk custom session enable atau custom session ID-nya untuk 60 fps saya juga menggunakan 61444 ya, teman-teman. Sekali lagi, jika kalian menggunakan 61444 tapi tidak stabil, kalian bisa ubah ke opsi yang lainnya. Nah, itu dia agar hasil video nanti stabil ya, teman-teman. Oke, jika sudah, langsung saja kita coba. Di sini untuk opsinya saya hanya menggunakan Full HD 30 fps, teman-teman. Oke, langsung saja kita coba rekam. Nah, di sini cara merekamnya saya akan coba berjalan kaki seperti ini. Untuk perangkat saya pegang dengan tangan kosong tanpa perangkat tambahan lainnya ya, teman-teman. Tapi di sini untuk kestabilan videonya lumayan bagus ya, teman-teman. Oh iya, teman-teman, untuk video stabil hanya berfungsi pada perangkat yang sudah support AIS ya, teman-teman. Jadi untuk perangkat yang belum support dengan AIS, kemungkinan untuk videonya juga tidak akan stabil. Oke, teman-teman, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.